ketika baterainya ini dicas sampai penuh, tapi ketika dipakai kok nggak ada tenaganya, malah pelan seperti ini tuh. Nah, itu kendalanya gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, kembali lagi di channel Ocit85. Seiring dengan penggunaan, waktu, durasi, kemudian beban, jadi akhirnya ada penurunan kualitas si baterainya. Jadi ini kasusnya adalah baterainya sudah dicas penuh, tapi ketika dipakai itu lemah ya. Ini kalau ini kan full, nah, ini full. Kemudian yang satunya lagi, nah seperti ini. Nah, ini kita akan coba untuk analisa dulu ya baterainya. Kita analisa dulu baterainya. Jadi baterai ini yang nanti kita akan breakdown dulu. Baterainya kita lepas, kita lihat apakah ada baterai yang memang sudah drop atau sudah mati. Oke, sebelumnya kita akan breakdown dulu ini baterainya. Kita buka dulu semua. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat ya, ternyata memang ada perubahan, atau mungkin karena oksidasi atau karat ya, ada di sini. Nah, ini kemungkinan baterainya yang sudah soak atau sudah mati. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada karat. Nah, ini kemungkinan baterainya yang sudah rusak. Terus solusinya apakah bisa diperbaiki? Itu jawabannya ya bisa. Yang pertama ada dua solusi. Yang pertama kita buang dua atau berapa baterai sebelumnya, yang sebelumnya sudah kita cek semua kapasitas ya, kapasitas dan tegangannya itu harus sama. Jadi untuk perakitan baterai power tool seperti ini, usahakan itu kapasitas harus sama dan tegangan harus sama. Syukur-syukur brainnya juga harus sama. Jadi supaya si BMS-nya ini nggak bingung ketika nanti ada proses cas. Jadi nggak bingung mana dulu yang penuh, mana dulu yang harus di cut off gitu. Jadi usahakan harus sama. Kalau kita misalnya mau ganti baterai yang rusak ini ada berapa, nah itu agak sulit. Bisa jadi baterainya itu nanti pincang atau normal, tapi kemungkinan itu kecil. Tapi saran saya adalah kalau misalnya ini mau diganti baterainya, ganti semua ya, ganti semua sama dengan beli baterai baru. Oke, sebelumnya kita akan coba untuk dicopot dulu semua soket-soket, semua solderan kabel di baterainya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya rencana mau ganti baterainya aja, beli baterai yang high drain ya. Karena untuk power tools biasanya baterainya itu harus yang high drain atau penghantaran arusnya itu besar. Jadi nggak sembarangan beli baterai 18650. Soalnya kan ada yang high drain, ada yang low drain juga. Nah, untuk tipe power tools itu biasanya baterainya yang high drain. Jadi untuk penghantaran arusnya itu besar, karena emang power tools butuh arus yang besar juga. Oke, baterainya sudah kita pretelin seperti ini, teman-teman. Hati-hati ya, ini sini tajam. Cet, cet, cet. Aduh. Oke, di sini kita akan coba untuk ngecek lagi tegangannya satu persatu. Kita cek sini. Empat volt juga. 4,05. Nah, ini bocor nih. Tuh yang udah karatan tuh. Oke. Ini udah rusak. Ini juga nih mungkin udah rusak juga nih. Yang sudah berkarat. Tuh 0,2. Oke, jadi sudah kita tentukan dari sini. Ini tegangannya sudah 0. Saya nggak tahu nih dia bocor karena apa. Yang jelas di sini sudah berkarat, sudah tegangannya juga sudah nggak ada. Saya coba cas mungkin, tapi ya mungkin
nggak maksimal hasilnya, tapi percuma aja, ini kita buang aja. Jadi kita akan pertahankan yang ini. Nah, ini kita akan coba untuk eksperimen jadi 5 sel aja, karena kita harus perlu 2 buah baterai lagi, tapi saya nggak tahu kapasitasnya yang ini ada berapa, realnya berapa mAh yang sekarang. Nah, karena di sini memang tulisannya sih 1500 mAh, tapi realnya kita nggak tahu. Jadi kalau bisa nanti diganti yang minimal kapasitasnya sama dan jenis baterainya yang high drain. Nah, saya juga belum begitu paham untuk membedakan secara fisik baterai yang memiliki high drain atau spesifikasi yang mempunyai kemampuan high drain. Dari secara fisik mungkin nggak terlalu kelihatan, sama seperti baterai laptop, vapor vape ya, mungkin 18650 juga, tapi dia secara tulisan atau misalnya secara template yang ada di bodi baterainya itu nggak menjelaskan ini tipe baterai, jenis baterai high drain atau yang biasa. Oke, karena di sini biar prosesnya cepat, jadi saya akan langsung aja untuk bereksperimen mencoba 5 sel baterai ya. 2 sel ini kan sudah rusak tadi, jadi kita nggak pakai lagi, kita nanti pakai 5 sel aja. Pertama kita harus posisiin ini BMS nya, ini kan tadi di sini ya, jadi ini negatif di sini supaya nanti nggak kebolak-bolak. Nah, kita pasang di sini. Ini karena disusun secara seri, jadi urutannya negatif positif negatif positif negatif positif dan seterusnya. Jadi karena di sini saya belum punya alat buat spot welding, jadi nanti saya solder aja dengan menggunakan timah. Untuk membantu proses penempelan timah di baterainya, saya pakai flux ini atau pasta ini, tapi hati-hati, ini sifatnya korosif ya. Jadi setelah disolder kita harus cuci dengan menggunakan thinner. Nah, saya tetap menggunakan kawat nikel. Teman-teman bisa pakai kawat biasa, cuma saya pakai plat nikel nih, maksudnya bukan kawat nikel. Nah, untuk proses penyolderan, teman-teman di sini harus menggunakan solder yang memang betul-betul wattnya itu besar ya. Ya nggak sampai 100 watt juga, 60 watt juga cukup. Ya kalau misalnya nanti pakai wattnya kecil, dia nggak matang, nempelnya nggak maksimal, dan butuh proses yang lebih lama untuk proses penempelan ke plat si baterainya. Ya sebaiknya sih kalau misalnya punya mesin spot, ya di spot aja gitu, karena lebih rapi. Semua ya, semua kutub ini kita berikan timah. Kemudian untuk sisi satunya lagi kita solder juga. Nah, jadi baterai min terus ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini jumper, ini jumper, ini jumper. Oke, ya. Prot. Tambahin timah dulu ya, biar cepat proses penempelannya. Kita buat 1, 2, 3. Setelah itu
Ini sudah, kita akan jumper yang sini, sini dan sini. Nah, ini kita buang sisanya. Cek dulu tegangannya di sini berapa volt. Perlu 19 volt. Oke, dari kebutuhan sudah tercukupi 19 volt, tinggal kita pasang ke BMS ya. Oke, ini kita pasang terlebih dahulu. Jangan lupa sensornya ini harus mengenai si baterai ya, terprotektif. Jadi untuk negatif ini yang hitam, yang B min ini nanti ke sini ke negatif yang di ujung, kemudian positif ini. Nah, ini untuk yang 19 volt ya, yang merah dan yang hitam. Nah, untuk masing-masing ini yang warna biru ini untuk memberikan signal ke BMS. Nanti ketika proses charger atau misalnya ada baterai yang sudah kosong, dia akan memberikan sinyal ke kompartemen ini, jadi ke modul ini. Jadi kalau misalnya nanti ada yang pincang, dia langsung menginformasikan ke BMS. Jadi masing-masing itu yang B1, ini B1 ke sini ke 4 volt, kemudian B2 ada di sini, ini ke yang 6 volt ya, 6 volt, kemudian B3 ke 12 volt, ke ini 16 volt, terakhir ke sini. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, kita akan coba untuk jumper satu persatu. Oke, sudah selesai. Kita akan lakukan pengetesan langsung ke impact orange-nya dengan menggunakan baterai sebanyak 5 sel. Ush. Oke, tadi salah masukin saya dari sini, jadi airnya short, tapi alhamdulillah nggak bermasalah di modul sini, di drive ini atau di BMS nya. Kita akan coba pasang di tempat yang sebenarnya. Oke, nyala ya, nyala. Nah, ini pakai 5 sel. Oke, sudah berhasil, tinggal kita kemas lagi ke boxnya. Oke, kita akan coba cek ya berapa ampere sih arus yang dibutuhkan si Orange Impact ini, tapi tanpa beban. Nah, kita cek di sini ya pakai wattmeter, ampere meter. Sini, ini inputannya. Nah, terbaca 19,8. Kemudian colokan sini kabel jumper. Oke, ini tanpa beban. Jadi kalau tanpa beban tuh kalau tanpa beban itu sekitar 2 ampere ya, 2 ampere.
ya, sekitar 1, sampai 2 ampere. Baterainya juga tegangannya drop 16-17. Oke, udah cukup. Tapi warnanya Dan baterainya sudah bisa kita pakai lagi. Tentu saja dengan pengurangan dari 5 sel ini, yang tadinya 10, yang pertama ini kondisi baterainya juga udah nggak baru. Yang keduanya, kapasitas si ampernya itu sudah berkurang, jadi otomatis dan nanti penggunaan dari si power toolsnya ini akan ya mungkin ya durasinya nggak lama ya. Intinya kita pakai 5 sel itu bisa ya, syukur-syukur kalau misalnya ada budget dana ya beli baru atau diperbaiki. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya, informasi yang bisa saya sampaikan bagaimana kita mengatasi solusi baterai dicas penuh tapi dipakainya nggak ada tegangan atau nggak ada reaksi di power tool. Terima kasih sudah menonton tayangan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.